terletak di London, Inggris, harganya sekitar 21,7 triliun. Tempat tinggal Raja dan Ratu Inggris. Rumah ini memiliki hanya 755 ruangan. 1 tahun tak sempat kita kunjungi kalau kita. Termasuk 19 ruang negara, 52 kamar tidur, 188 ruang staf, 92 kantor, dan 78 kamar mandi. Pemiliknya Ratu Elizabeth II. Saudara, mau seberapapun harga rumahnya, itu sementara. Yang punya ini semua tidak akan bawa ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Yesus akan datang segera. Dan kedatangan Yesus yang pertama, yang lahir di kandang yang hina, dia menebus manusia dari dosa. Yesus sudah datang ke dunia, Yesus sudah disalibkan, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah kembali ke surga, dan dia akan datang kembali. Tapi waktu kedatangan yang pertama itu, saudara-saudara, adalah untuk menebus manusia dari dosa. Tadi malam kita sudah mempelajari bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa, dan kita semua sudah berdosa. Tetapi saudara-saudara, tadi malam kita sudah pelajari, dosa membuat manusia menderita, mengalami kematian. Dosa yang membuat kita harus kerja keras, ya. Nah, sama karena saking banyaknya menderita sampai saya tulis juga 2 kali. Terserah saudara menerjemahkan penderitaan jadi apa. Yang pertama ini adalah peristiwa di awal 1000 tahun. Apa saja yang terjadi pas memulai kerajaan 1000 tahun. Dan awal yang pertama ini menunjukkan kepada kita kapan mulai 1000 tahun. Apakah sudah terjadi, apakah sedang terjadi, atau apakah nanti akan terjadi. Mari kita lihat rentetan peristiwa awal mengawali kerajaan 1000 tahun. Kita lihat yang pertama. 1 Tesalonika 4 ayat 16 bagian A. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Yang dimaksudkan di sini Tuhan sendiri turun dari surga adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena waktu Yesus lahir di Bethlehem itu bukan turun dari surga, tapi itu lahir dari rahim Maria atas karunia Roh Kudus, sehingga peristiwa awal dari masa 1000 tahun, dari peristiwa awal dari masa atau kerajaan 1000 tahun itu diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan demikian kita menemukan bahwa atau mendapat jawaban bahwa kerajaan 1000 tahun dimulai saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita belum tahu kapan itu, tapi itu akan segera terjadi. Yang kedua, saya akan percepat saudara-saudara supaya kita sampai lewat sedikit saja dari 8:30. Pertanyaannya saudara, untuk apa Yesus datang pada kali? Yesus datang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 16 bagian B. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi peristiwa yang kedua mengawali 1000 tahun adalah semua orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat ini mengatakan semua yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Berarti ada yang tidak bangkit pada waktu itu. Dan ini yang dikatakan, inilah kebangkitan orang benar dibangkitkan. Ini kurang lengkap, ini kebangkitan yang pertama. Lagi. Jadi Yesus datang pada yang kedua. Tujuannya apa? Dia membangkitkan orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Tuhan panggil saya habis KKR, Tuhan panggil saya tahun depan, Tuhan panggil saya 2 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, sampai lagi 1000 tahun yang akan datang.
Tuhan akan bangkitkan di situ. Kalau saya mati dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara, saya tidak tahu kapan nafas hidup saya berhenti. Kapan nafas hidup saya diambil oleh Tuhan. Karena nafas yang ada dalam diri saya itu Tuhan punya. Kapan waktunya Tuhan ambil? Kapan itu kembali kepada Tuhan? Maka perlu bagi saya, apakah saya waktu Tuhan datang saya sudah meninggal? Ini dia penting. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalaupun saya hidup, yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, saya mau pastikan, kita mau yakini bahwa kehidupan saya dalam daging adalah hidup oleh iman, percaya kepada anak Allah, percaya kepada Yesus. Apa yang Yesus lakukan yang ketiga? Ada yang kenal foto ini? Kenal? Oh, saya. Ada apa dengan gambar saya ini? Ya? Kenapa ketawa? Ya? Pasti ada sesuatu. Ya? Saudara, apa yang terjadi di atas kepala saya ini akibat dosa. Tapi saya mempunyai keyakinan, saudara. Waktu saya di kampung saya ada pendeta. Dia tidak pendek, tapi memang tidak tinggi. Sampai di sini dia. Sampai sini lah ya. Pendeta buntut kesukaan. Saya bilang, pendeta, khotbah dulu ke kampung. Beres. Catatan satu. Dari mimbar kita dapat dia. Gampang. Banyak batako di kampung saya. Jadi saya taruh dia batako. Karena dia susu. Ya. Banyak pertama dia bilang, waktu Tuhan datang, yang masih hidup akan diubahkan dan saya akan diubahkan dia. Saya undang seorang yang hebat sekali menghafal Alkitab dan tidak bisa melihat. James khotbah di kampung saya. Ya, dia tidak bisa melihat. Kami lihat saudara-saudara tetap setia kepada Tuhan. Dia bilang, saya yakin Tuhan akan ubahkan kalau Tuhan datang. Tuhan datang kepada kita. Yang berikut, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Yang dengan mereka tadi adalah orang yang baru saja dibangkitkan. Saya sudah diubahkan, tidak tahu sudah gondrong atau belum, yang penting masuk surga. Bagaimana? Oke, saya percepat. Cepat kali dia begini, kelebihan mereka. Yang mati sudah dibangkitkan, yang masih hidup sudah diubahkan, sama-sama baku data, balik ke surga. Tuhan jemput, Tuhan bawa ke surga. Sesudah itu apa yang terjadi? Ini dia. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, yang suka-suka tindas, saudara, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan. Pada waktu Yesus datang kali yang kedua, ia bukan cuma membangkitkan orang yang sudah mati dalam Kristus. Dia bukan cuma mengubah orang yang masih hidup saat Tuhan datang, tapi juga akan membinasakan orang yang tidak percaya kepada Dia. Orang jahat dibinasakan. Selesai peristiwa awal. Sekarang orang jahat dalam kuburan, orang yang percaya Yesus sudah di mana? Sudah di mana, saudara-saudara? Sudah di surga. Ada bikin apa orang di sana? Ada buat apa mereka di surga selama 1000 tahun mulai dari awal sampai akhir?
setelah rentetan peristiwa yang tadi, saudara-saudara. Mari kita lihat. Apa yang terjadi di bumi, apa yang terjadi di surga. Kita kemana dulu ini menurut arah urutannya? 1, 2, 3. Oh, kita ke bumi dulu. Apa yang terjadi di bumi? Nah, saya percepat sedikit ya. Yeremia 4 ayat 23 sampai 28. Aku melihat, Yeremia ini belum terjadi. Ini ditulis oleh Yeremia sebelum Yesus datang ke dunia ini. Tapi Yeremia sudah tulis tentang peristiwa 1000 tahunnya, peristiwa serak kerajaan 1000 tahun itu. Apa yang dia lihat? Aku melihat kepada bumi ternyata kosong. Kalau pionir sudah ada waktu itu, dia lihat Om Robi sekeluarga sudah tidak dibontang. Sekolah yang lembaga pendidikan Advent, guru-guru sudah tidak ada, murid-murid sudah tidak ada, saudara-saudara. Bercampur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Kita parkir kendaraan di mana-mana, kita tinggalkan kuncinya di sana, jangan ada pencuri. So, tidak ada orang di bumi. Kenapa? Karena umat percaya sudah di surga, orang yang jahat sudah dibinasakan. Bagaimana sih setan? Yang defi perkara di Taman Getsemani. Taman Getsemani ya. Taman Eden, kita pelajari di mana? Tadi juga ada Om Rodi sampai. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Jadi Tuhan utus, malaikat turun kau ke bumi. Apa yang dia lakukan? Rantai itu setan. Yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya. Berapa lama, saudara-saudara? 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun? Karena waktu itu jadi saya tidak cantumkan ayat-ayat yang lain. Saya hanya kasih pengertian di sini bahwa di rantai itu dalam tanda kutip setan kasihan memang bahagia. Orang mana bilang, bahasa Indonesia bahagia. Ngelamun dia, kasar kemari dia ke rumah pastor, mau tampar pendeta tak ada di situ. Mau pergi ke guru-guru tak ada di situ. Kasihan dia, kesepian. Tidak ada orangnya dalam arti dia bilang. Oke, tapi tak lama, ada waktunya, ada masanya dia dirantai. Berapa masanya? Cuma 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun sebentar tidak? Wahyu 23. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan selesai. Dan seterusnya. Intinya adalah setan dirantai karena sebenarnya tidak ada manusia. Yang jahat dia kata maksudnya tidak ada, yang benar yang dia musuhi sudah ada, sudah berada di surga. Kesepian. Disinilah setan paling menderita karena sepi, stres. Sementara saudara-saudara setan seperti apa? Sadar dan berjaga-jaga lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelan. Sekarang dia masih ada, belum dirantai karena kita masih di sini. Itulah sebabnya kita harus waspada. Setan dari mana yang berapa nih? Seriani. Jadi waktu kita sudah naik ke sana ya, ke atas ya Seria. Ngomong-ngomong sama siapa, sampai Faro lagi ada, sampai maksudnya apa? Sampai suaranya sudah sampai serak-serak suara. Serak-serak bahasa bisa jadi penyanyi. Tapi kita kan, saya serak-serak kering menyanyi satu kali. Oke. Nah, itu tadi yang di bumi atau orang naik ke surga dulu. Orang naik ke surga dulu. Oke. Apa yang terjadi di surga? Ketika kita semua yang hadir saat ini sudah berada di surga, kita buat apa? Mari kita lihat. Orang benar menghakimi. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi pengacara-pengacara semua kita. Kita jadi orang-orang yang menghakimi walaupun tidak pernah kuliah sarjana di bumi.
dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Itulah sebabnya Wahyu pasal 20 menyebutnya kerajaan 1000 tahun, karena di sanalah kita menjadi raja. Ya raja sih raja rohani tentunya. Dan kita semua raja. Kalau begitu masyarakatnya siapa ya? Dan Allah kita menjadi hakim, kita juga jadi raja, kita juga menjadi warga masyarakat biasa. Tapi di surga. Nah, ayat 6. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kita menghakimi di sana ada 3 buku catatan yang dibuka. Saya tidak tahu waktu menerangkannya, saudara. Nanti kalau ada yang ingin mendalami secara dalam boleh kita. Jadi dibuka buku-buku catatan itu, saudara. Itulah yang artinya menghakimi. Kitalah yang memutuskan. Pendeta dulu itu ya banyak catatan yang perhatian. Hanya kelihatan saja pendeta. Contoh ya. Tapi ternyata setelah misalnya karena catatan di kematian banyak sekali dosa yang sembunyi-sembunyi. Ada kebaikannya tapi lebih itu. Nah, proses penghakiman kita lihat. Cepat sekali dia punya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab ini. Jadi yang dihakimi saudara-saudara dan dibinasakan waktu Tuhan datang. Yang orang jahat itu, yang dihakimi juga adalah orang yang dalam kuburan waktu Tuhan datang, mereka tidak dibangkitkan karena tidak mati dalam Kristus. Dan mari kita lihat hasilnya. Waktu kita di sana menghakimi apa, seperti apa keputusan kita waktu itu. Sederhana saja, saudara-saudara, keputusannya. Mari kita lihat. Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Yuli Mamora Saudara Julius aduh tidak ada di buku kehidupan. Oh pantas kita katakan Allah itu kasih tapi adil. Adil adalah apa? Mencatat kelakuan kita. Pertanyaan sekarang saudara-saudara, ini sudah mau habis. Surga itu di mana? Ya kan? Waktu kita buka ini, surga itu yang kita selama 1000 tahun menghakimi ada di mana, saudara? Saya lebih percepat ini. Ini baru pertanyaan. 1 Korintus 12. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini Paulus tulis ini ya. Tentang di waktuku dan seterusnya. Tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Perhatikan saudara-saudara. Alkitab menggunakan istilah surga dalam 3 tingkatan. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, mari kita lihat 3 lapisan ini. Saya hanya memilih beberapa ayat yang boleh sedikit memberikan petunjuk. Lantai 1, tingkat 1. Tingkat surga yang pertama, yang ada awan-awan. Ada awan-awan di mana burung-burung terbang. Kalau kita sekarang lihat ada pesawat lewat, ada burung-burung lewat, kita loncat atau ada tentara yang terjun payung. Itu lapisan pertama. Kita baca ya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah yang pertama. Ada yang kedua. Penekanannya adalah tentang cakrawala. Itu langit yang pertama. Tingkat surga yang pertama. Yang kedua, yang ada bintang-bintang, ada matahari, ada bulan, ada planet-planet yang mengorbit seperti yang sana. Karena pesawat tidak boleh sampai ke sana kan? Artinya yang lapisan yang pertama kan kita yang masih bisa menghirup udara tanpa pakai alat. Tapi kalau sudah masuk di tingkat surga yang kedua, hijau ke sana. Belum sampai ke pingsan. Baru berencana sudah pingsan. Nah, oke, kita baca saja.
ayat yang menguatkan. Maka Allah menjadikan kedua benda-benda yang besar itu, yakni yang lebih besar dari umur siang dan yang lebih kecil untuk umur malam, dan dijadikan juga bintang-bintang. Nah ini dia, ini ada di langit yang ke berapa? Tingkat ke berapa? Tingkat yang kedua. Orang langsung tingkat 3. Ini dia. Inilah tingkat 3. Taman Firdaus, tempat tinggal Allah. Kita baca ayatnya. Kita ulangi yang tadi ya. Aku tahu seorang Kristen ya, dia naik diangkat ke surga ke tingkat yang ketiga. Nah, ayat yang ketiga dan 4. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi orang itu diangkat ke tingkat 3. Langit yang ketiga. Artinya saudara-saudara, surga itu di mana nanti kita buka buku kematian, buka kehidupan, kita itu ada di langit yang ketiga. Atau langit di tingkat yang ketiga. Terakhir. Kita sudah di surga. Setelah 1000 tahun di surga, setelah 1000 tahun setan dirantai, setelah 1000 tahun kita buka buku catatan kematian dan kehidupan, kita lihat peristiwa akhir di 1000 tahun. Mari kita lihat peristiwa di akhir 1000 tahun. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oh, setelah 1000 tahun lewat, maka Yerusalem baru turun dari surga. Ada apa dengan Yerusalem baru turun dari surga? Kita lihat. Ya, saya tidak sempat ini karena waktu saya sudah tertentukan. Yesus turun, Yerusalem baru turun dari surga itu istilah. Jadi di dalamnya itu ada Yesus dan umat-umat Tuhan yang sudah menghakimi selama 1000 tahun. Lalu mereka turun ke bumi. Nah, sementara turun dari bumi ini, apa yang Tuhan lakukan? Oh, kita ada sedang lihat Yesus yang sedang bersama-sama dengan kita turun ke bumi ini. Lalu Yesus katakan, tetapi orang-orang yang mati yang lain tidak bangkit. Nah ini pengertiannya sebetulnya ya. Yang dimaksud di ayat yang tadi sebelumnya, yang lain tidak dibangkitkan. Karena disinilah, sementara Yerusalem baru turun, disinilah orang yang tidak dibangkitkan waktu Tuhan datang, termasuk orang yang dibinasakan waktu Tuhan datang yang kedua kali, disinilah Tuhan bangkitkan. Pertanyaan, untuk apa mereka dibangkitkan? Jadi kalau saya orang jahat, saudara-saudara, kalau saya mati sekarang, saya sekali mati dan sekali dibangkitkan. Saya mati waktu Tuhan datang, baru saya dibangkitkan. Setelah saya dibangkitkan waktu Tuhan datang, saya dibinasakan. Tapi kalau saya masih hidup waktu Tuhan datang, Tuhan binasakan, Tuhan bangkitkan, Tuhan binasakan lagi. Kasihan doa, kasihan mereka. Mudah kita masuk di situ. Masuk di situ, saudara-saudara. Salah satu tujuan acara ini untuk menghindari kita masuk di sana. Oke, saudara, Wahyu 20 ayat 7. Nah, ini dia cerita menariknya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Tadi dikatakan apa? Dirantai. Kenapa dilepaskan dari penjaranya? Oh, waktu 1000 tahun dia dirantai karena tidak ada manusia. Orang jahat somati, orang yang percaya kepada Yesus ada di surga. Sekarang dua-dua ada. Orang jahat hidup kembali, tamang-tamangnya sudah hidup. Sementara ini musuh-musuh ini. Setan dilepaskan karena sudah ada orang. Wahyu 20 ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru dan seterusnya, mengumpulkan semua pasukannya, apa yang dilakukan untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Pernah bilang, usah gitu. Banyak sekali. Apa yang dilakukan? Setan dan pengikutnya melawan Tuhan dan umatnya.
seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasih itu, yang sementara turun dari sorga itu. Disinilah peristiwa Armageddon. Wahyu 22 ayat 9b sampai 10. Tetapi lari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Baru luar biasa. Dan sinilah dia akhir dari kehidupan iblis. Dengan pasukannya tidak menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam api, lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang. Ini nanti kapan-kapan kita belajar khusus siapa ini binatang dan nabi palsu itu. Jadi nabi palsu juga sekarang yang palsu-palsu, yang asli-asli, tidak pegang Alkitab dengan benar, palsu, Mesias palsu. Disinilah akhirnya, disinilah kisahnya, disinilah dramanya selesai. Drama tentang kepalsuan. Setan dan orang jahat dibinasakan, masuk dalam neraka. Akhirnya saudara-saudara, dunia ini jadi baru. Bontang baru jadi baru. Bontang baru benar-benar baru. Wahyu 21 ayat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada di sana. Yang bikin kita banyak menderita, yang bikin kita bergumul, yang membuat kita banyak penderitaan dan lain sebagainya, saudara-saudara, yang bikin kita kerja keras, lalu Tuhan Yesus lalu kan, saudara. Dan Dia gantikan di sini, di dunia yang baru. Ayat 2. Dan aku melihat, Yohanes kasih yang tulis ini, dia baru melihat, saudara. Saya di sini baru hanya berbicara, kita sendiri baru mendengar. Nanti Tuhan rasa itu. Yang penting Tuhan percaya kepada Tuhan seperti tadi malam. Turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Ayat yang lalu aku mendengar, ini Yohanes kasih yang masih dengar apa yang dia dengar dia tulis, dan saya sedang membacakan buat saudara. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Tidak perlu lagi merantau cari pekerjaan, tidak perlu kuliah, tidak perlu melamar pekerjaan sini sana, tidak perlu capek-capek cari nafkah. Semua sudah tersedia. Taman Eden yang lama Tuhan akan kembalikan di Yerusalem yang baru. Segala persoalan akan lewat. Ayat 4. Saya sudah banyak meneteskan air mata. Mama saya meninggal, saya baru kelas 4 SD. Bapak saya meninggal berapa tahun lalu, saya sedang melayani sebagai penginjil sukarela di Karangjong, kilometer 13, Balikpapan. Saya sedih melihat kakak saya sedih karena kehilangan istrinya. Tetapi waktu Yerusalem yang baru, Yohanes telah menulis, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkaguman atau rasa tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, selesai, lewat semua. Kesimpulan. Maaf, agak kurang dekat.
bentuk kekurangan, kesimpulan dalam bentuk pertanyaan. Siapakah yang Tuhan izinkan masuk dalam kerajaan surga? Siapa yang Tuhan akan bangkitkan dalam yang memang mati, yang tergolong mati dalam Kristus? Siapa nanti yang waktu Tuhan datang masih hidup? Temukan jawabannya besok malam. Mari kita berdiri semua. Kita berdoa sambil menunggu jawaban besok malam. Bapa di surga, kami sangat rindu hidup di Yerusalem yang baru. Bahkan kami sangat rindu Engkau menjemput kami dan membawa kami pulang ke rumah-Mu dalam kerajaan surga. Tetapi kami masih ada di atas dunia ini ya Tuhan. Banyak pergumulan hidup, banyak tantangan hidup, banyak cobaan hidup, banyak rintangan hidup. Kami harus kerja keras. Maka kami harus menyaksikan peristiwa-peristiwa duka yang disertai dengan air mata. Tetapi malam ini Tuhan, kami melihat jauh ke depan rancangan Tuhan yang sangat mulia. Engkau akan datang untuk menjemput kami bila mana kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kami beristirahat sebelum Tuhan datang, Tuhan akan membangkitkan kami karena kami mati dalam Kristus. Tuhan, kami rindu masuk dalam kerajaan surga. Kami rindu melihat Engkau saat Engkau datang pada kali yang kedua. Selamatkan kami ya Tuhan. Keluarkan kami dari dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Sementara itu kami akan lanjutkan besok malam. Biarlah jemaat kasih-Mu membawa kami kembali besok malam untuk menguatkan iman kami dan kami lebih mempersiapkan diri menanti akan kedatangan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah malam ini. Banyak orang yang tidak memiliki kesempatan seperti malam ini, tetapi kami semua malam ini memiliki kesempatan yang indah. Itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa yang dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus Tuhan menyertai kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa.